kami selama ini banyak sekali mengundang kepala-kepala daerah begitu ya Pak ya. Kami berusaha untuk menangkap bahwa di daerah itu terus digenjot Pak untuk PAD-nya. Sementara kepala daerah ini memiliki kewenangan yang cukup terbatas. Bagaimana Anda Iya. melihat masalah ini ke depannya mungkin akan lebih bisa diselesaikan lagi dengan baik. Nah sejauh ini sebetulnya Anda melihat bagaimana Ya, sebetulnya komunikasi antara daerah dengan pusat Pak. Utamanya mungkin terkait penggunaan anggaran di daerah. ya sebenarnya kan Kemendagri sama Kemenkeu dan Bappenas itu ya kalau untuk keuangan itu. Tapi yang jelas begini Mbak Sinta, ini sudah dikeluhkan oleh teman-teman kepala daerah dan oleh masyarakat daerah soal anggaran ini ya. Dan kita harus ingat ya, daerah itu quote and quote ya melakukan perlawanan itu bukan karena keinginan dia, tapi merupakan reaksi ya, reaksi atas apa? Atas perlakuan yang tidak proporsional termasuk tidak adil, dalam hal ini tidak terkecuali terkait dengan selain kewenangan itu ya, terkait dengan keuangan. Nah, maka dari itu ke depan nih paradigma kita harus dirubah gitu. Bahwa sebenarnya kalau daerah itu makin maju ya negara makin makin kuat, makin jaya. Ini yang menurut saya dari sisi itu dulu yang perlu diperhatikan gitu. Namun demikian kita kan juga harus realistis ya, karena yang existing sekarang undang-undangnya, terutama undang-undang HKPD, terus undang-undang apa namanya pajak dan restitusi daerah itu ya belum diapa-apain ya, belum dirubah, belum kita bisa gunakan untuk memperluas sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, apa yang sudah existing ini termasuk apa yang sudah dibahas oleh Banggar dan Kemenku, dan itu ada kenaikan sebenarnya walaupun masih jauh dibandingkan dengan yang lalu. Yang lalu kan 918, sekarang 693 ya. Nah itu tinggal kita eh, harus apa ya, harus ya mau tidak mau ya kepala daerah itu ya kita bisa maklum, bisa memahami apa yang terjadi. Namun demikian kita minta uang-uang yang sebenarnya dialihkan untuk program yang dikerjakan oleh pusat itu memang benar-benar terdeliver ke daerah sehingga ada geliat ekonomi di sana. Nah, misalnya program MBG, program sekolah rakyat, sekolah unggulan, apa namanya kesehatan gratis, terus apa lagi, termasuk apa namanya eh, program yang menjadi prioritas Pak apa namanya Pak Prabowo Gibran itu ya, ketahanan pangan, terus energi itu. Sehingga walaupun mereka merasa ada ya bahasa teman-teman kepala daerah dan daerah itu kan pemangkasan, tapi kalau kita lebih moderatnya itu kan pengalian sebenarnya ditangani oleh pusat. Nah, itu benar-benar bisa dirasakan kehadirannya Baik, program itu. Dan kalau bisa yang mengerjakan juga orang-orang daerah supaya mereka juga kebagian Mbak Sinta, kebagian kuenya yang tentu baik. saya yakin di daerah juga bisa mengerjakan itu. Sudah banyak daerah-daerah kita yang mampu untuk itu. Baik Yang Pak. berikutnya menurut saya, ya bagaimana Mbak Ya baik Sinta? Pak, di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat begitu ya Pak, sementara kalau kita lihat di daerah juga utamanya mungkin kepala daerah didorong untuk terus meningkat begitu ya Pak PAD-nya atau keuangan daerahnya, dan bahkan akhirnya ada beberapa daerah gitu Pak yang melakukan shortcut seperti misalnya menaikkan pajak, sehingga ini juga mungkin memicu kemarahan begitu Pak dari sebagian warga masyarakat. Nah, bagaimana Anda melihat ini dan Ya, sebetulnya upaya apa lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan keuangan daerahnya itu sendiri tanpa harus meningkatkan atau menaikkan beban pajak kepada masyarakat? ini kalau kita bicara yang existing ya Mbak ya, berdasarkan aturan yang existing, sebenarnya kan akhirnya dengan aspirasi daerah-daerah itu Banggar sama Kementerian Keuangan mendengar ada kenaikan lah ya dari transfer ke daerah itu dari 600 berapa 19 dari 690 650 berapa jadi 693 lah. Itu yang bisa dilakukan ya. Itu ya yang ada ini disyukuri, namun demikian ya perlu juga agar kepala daerah itu satu melakukan optimalisasi PAD yang ada, sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan undang-undang HPD dan undang-undang terutama undang-undang pajak dan daerah itu ya dioptimalisasi lah, pengelolaannya itu diperbaiki, jangan sampai ada kebocoran lagi dalam pendapatan dan dalam belanja begitu. Lalu habis itu ya eh, daerah harus melakukan inovasi dengan menghadirkan banyak investasi agar geliat ekonomi itu ada.
di Indonesia ini sumber daya yang ada itu menurut saya banyak, terutama sumber daya alam, termasuk juga sumber daya manusianya. Bolehlah apa namanya daerah itu mengundang lah misalnya Kadin atau mengundang HIPMI, walaupun ya tata kelola yang terkait dengan investasinya perlu diperbaiki juga ya supaya sumber-sumber yang ada itu bisa menjadi lebih produktif. Nah, kalau ini terjadi geliat ekonomi menjadi lebih produktif, maka masyarakat ada kegiatan, nah barulah di situ apa namanya pajak bisa masuk, retribusi bisa masuk. Itu yang berikutnya mungkin daerah perlu berpikir ya kan melakukan pembiayaan alternatif yang di undang-undang juga sebenarnya sudah banyak diberi ruang eh, daerah itu bisa melakukan pembiayaan alternatif termasuk dalam hal ini adalah memaksimalkan peran BUMD. Jadikan BUMD itu benar-benar unit bisnis yang sehat gitu Mbak. Potensi kita itu 1.000 triliun lebih sebenarnya BUMD kita itu. Tapi kan yang bisa dikelola dengan baik, yang bisa menghasilkan PAD itu kan belum maksimal lah. Tentu ke depan kita harus bisa juga membina, mengawasi agar BUMD itu bisa dipakai untuk menggiatkan ekonomi lalu memasukkan dana kepada daerah. Gitu Mbak. Baik Pak Zulfikar, tapi kan kita juga tidak memungkiri ya, kita melihat bahwa faktanya di lapangan banyak sekali kewenangan-kewenangan daerah yang akhirnya dipegang oleh pusat begitu Pak. Jadi artinya bagaimana daerah bergerak masih diatur dan juga harus tunduk begitu Pak pada kebijakan dan juga peraturan dari pemerintah pusat. Nah sementara kalau kita lihat ini juga akan dikaitkan dengan investasi. Bagaimana sebetulnya dari daerah memiliki kemerdekaan atau keleluasaan ya Pak untuk artinya mengatur kesejahteraan dari daerahnya itu sendiri. Nah bagaimana Anda melihat ini Ya. Pak? Sebenarnya Mbak Sinta banyak best practice di daerah itu. Misalnya di Madiun ada pengelolaan airnya, dia melakukan pembiayaan alternatif melalui public private partnership ya atau KPBU gitu. Lalu di daerah lain juga ada. Nah, mestinya kan apa namanya pemerintah provinsi termasuk pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu itu dalam pembinaan kepada daerah diberitahukanlah best practice role model itu sehingga ini kalau kita realistis ini Mbak ya, sehingga daerah-daerah itu punya contoh yang bisa diduplikasi. Dan menurut saya masih banyak lagi daerah yang kepala daerahnya itu punya inovasi lah. Ya, kalau kita memang sekali lagi bicara atas dasar kenyataan sekarang ini.